teman-teman, ini kita sekarang lagi berada di jembatan menuju IKN. Ini betapa megahnya jembatan IKN. Ya, sebentar lagi 1 kilo lagi dari sini, ini kita sampai ke titik 0 IKN, Ibu Kota Nusantara. Ketemu Pak Bas, akan ketemu beberapa otorita IKN. Ya, sebelumnya memang kita sudah janjian, termasuk nanti kita akan ikut upacara dan lain-lain kegiatan selama 17 Agustus di IKN. Ini adalah tempat yang paling fenomenal ya di jembatan ini. Kalau kemarin itu bersama Pak Jokowi datang ke sini adalah influencer, sekarang kami datang sendiri YouTuber Nusantara atas restu IKN. Tentu ya kita akan kupas tuntas atau kita akan tangkal semua hoax yang bertebaran tentang isu IKN, bahwa yang namanya tol mangkrak enggak. Ini kami tadi lewat tol dari Balikpapan, yang kemudian beberapa jembatan yang katanya juga mangkrak enggak juga. Nah, akan lebih detail lagi besok kita akan melihat bandara VVIP IKN, kemudian melihat bangunan-bangunan yang lain yang diisukan mangkrak, dan itu adalah bohong besar. Oke, sampai ketemu nanti di IKN. Cayo. Sampai dikeluarin. Iya. Ini kita melintas di jalan tol dari Balikpapan menuju IKN. Jadi kita coba melintas di jalan tol. Kecepatan hanya boleh diizinkan 40 sampai 60. Belum bisa kenceng. Tapi bahwa setelah nanti berfungsinya tol dari Balikpapan ke bandara IKN, ke IKN, mudah-mudahan hanya bisa ditempuh kurang dari 2 jam. Sebelumnya lebih dari 2 jam. Tol baru. Ini tol baru yang cukup fenomenal, dan disinilah nanti Ibu Kota Negara Nusantara akan beroperasi. Jadi tidak lagi di Jakarta. Menurut saya perpindahan ke Ibu Kota Nusantara IKN yang berada di Balikpapan ini adalah keputusan yang tepat, tidak hanya tetap tapi brilian. Bagaimana brilian? Dari sisi eksekusi yang sebenarnya ini juga sudah direncanakan jauh hari pada saat Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno itu dulu udah merancang perpindahan ibu kota tidak di Jakarta. Nah, berganti-ganti pemerintahan, baru pemerintahan sekarang ini yang bisa dieksekusi pindah ke Balikpapan. Tidak hanya perpindahan ibu kota secara infrastruktur sarana dan prasarana, tapi juga perpindahan mental manusianya. Di era tahun 80-an dulu ada anekdot bahwa Kalimantan sulit berkembang. Kalimantan sulit maju karena susah untuk dibangun hubungannya dengan struktur tanah yang humus. Itu anekdot. Faktanya di tangan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kalimantan yang
hutan, didominasi oleh hutan dan tanah humus, disulap berubah menjadi ibu kota negara Nusantara. Gile. Tanah gambut. Ini suatu lonjakan yang luar biasa. Dari pulau yang tadinya orang bilang sulit berkembang karena pembangunannya, struktur tanahnya tanah gambut, ya di tangan Presiden ke-7 Joko Widodo berubah total Kalimantan hari ini. Terbentang jalan tol dari Balikpapan menuju IKN, luar biasa. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama